Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengeluarkan atau mengambil unit mobil hasil lelang setelah lelang berakhir. Ya, di video sebelumnya kami sudah sharing bagaimana cara mengikuti lelang, mendaftar lelang, sampai juga mengikuti proses bidding online-nya. Jadi teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, juga di playlist untuk memudahkan teman-teman mencari videonya juga mudah. Di video ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman sebelumnya juga, apakah ribet atau tidak untuk mengambil unit yang kita menangkan setelah proses lelang itu terjadi. Ya, lelang mobil yang saya ikutin kali ini adalah melalui website jba.co.id. Walaupun video ini bukan video endorse, tapi memang saya mengikutinya proses dari awal sampai akhir, dan teman-teman juga bisa cek di video sebelumnya bagaimana prosesnya. Dan ternyata observasi saya, proses lelang ini banyak diikuti oleh teman-teman yang memang bergerak di bidang jual beli mobil bekas, karena memang harga dari hasil lelang relatif lebih murah dibandingkan harga dengan pasaran. Namun sekali lagi saya ingin mengingatkan teman-teman yang ngikutin proses lelang, sebaiknya melihat terlebih dahulu unit-unit yang akan diikutin lelangnya, karena memang kondisinya kadang juga tidak tercapture penuh oleh keterangan-keterangan yang ada di websitenya. Ya, jangan sampai ekspektasi kita berbeda antara data yang ada di website dan kenyataan mobil yang sedang kita ikutin biddingnya. Dan tentu saja ekspektasi harga juga teman-teman harus tetap menjaga logika bahwa mungkin masih dibutuhkan beberapa perawatan standar ketika kita membeli mobil bekas, dan apa-apa yang perlu kita perhatikan lainnya. Di video ini kita akan ulas, kita sharing selengkapnya. Ya, apabila kita mendapatkan atau memenangkan proses biddingnya, maka kita akan mendapatkan notifikasi dari website, dalam hal ini adalah JBA, bahwa kita memenangkan proses bidding tersebut. Dan kali ini saya mencoba iseng-iseng bahwa prosesnya saya memenangkan satu unit proses bidding. Ini kita cek, nanti kita mendapatkan email notifikasi juga. Ini saya refresh emailnya. Ya, ini ada email terbaru dari JBA setelah saya memenangkan proses bidding tersebut. Dari email tersebut kita akan mendapatkan informasi berapa harga yang terbentuk. Result price itu artinya adalah harga yang terbentuk, berapa yang harus kita transfer nanti atau kita bayarkan pada JBA, akan diperhitungkan juga dengan fee ataupun biaya administrasi, dan juga DP atau biaya pendaftaran yang sudah kita transferkan sebelumnya. Ya, ini ada nomor rekening dari JBA, tiap-tiap kota berbeda, dan ini Pekanbaru. Tentu saja saya akan melunasinya dengan mentransfer atau membayar sesuai dengan rekening JBA Pekanbaru. Proses pelunasan juga ada durasinya, jadi sekitar 10 hari. Ini notifikasinya yang punya saya adalah harus dilunasi dalam 10 hari. Namun sebelum 10 hari tentu saja kita sudah bisa melunasinya, atau pada hari yang sama bahkan saya akan mencoba langsung mengambil unit saya. Ya, secara detail bagaimana atau apa saja yang diperhitungkan, ini saya oret-oretkan bahwa biaya pendaftaran kemarin saya transfer 5 juta rupiah untuk satu unit mobil, sehingga kita mendapatkan ID untuk mengikuti lelangnya. Lalu ketika proses lelang, ini harga terbentuknya kita dapatkan adalah 45.500.000 rupiah. Ya, 45.500.000 rupiah inilah yang kita maksud sebagai biaya terbentuk ketika lelang. Dan secara resmi juga ini kita harus membayarkan fee kepada JBA 1.750.000 rupiah per unitnya. Jadi yang harus kita bayarkan ke JBA tentu saja 45.500 plus 1.750, jadi 47.250 totalnya.
Namun pada pengambilan mobil, karena kita sudah memberikan 5 juta sebelumnya, maka hari ini saya hanya membayar Rp42.250.000 sisa dari kekurangan harga terbentuk dan juga fee. Ya, ini saya sudah ke pool JBA ataupun kantornya, banyak sekali unitnya. Lalu saya memproses administrasinya, pelunasan termasuk, sehingga langsung dibentuk atau dicetakkan kwitansi-kwitansi dan surat-surat pendukung lainnya. Sesuai keterangan lelang, bahwa yang saya dapatkan hari ini adalah unit dan STNK saja. BPKB belum, karena BPKB membutuhkan waktu sekitar 14 hari setelahnya, atau kita akan dihubungin pihak JPA ketika BPKB sudah siap untuk kita ambil. Ini dokumennya ada banyak, sedang dipersiapkan. Proses pelunasan dengan cara transfer, di depan kasir kita tinggal menunjukkan saja bukti transfernya. Lalu ini setelah proses pelunasan, tinggal kita serahkan ke petugas yang lain, yaitu petugas pengambil kendaraan atau serah terima kendaraan. Ini di dalam amplop STNK-nya sudah ada. Kita coba cek STNK-nya apakah sesuai, jangan sampai salah nanti. Ya, ini sudah sesuai STNK-nya. Dan kita antri, unit kita tidak tahu parkir di mana, karena kita juga tidak boleh memasuki area ini. Jadi memang sudah ada petugas yang akan mengambilkan unit kita. Ya, ini unitnya sepertinya sudah di depan pagar, siap untuk kita handover kan. Saya juga masih belum tahu unitnya ini bagaimana kondisinya. Tentu saja teman-teman bisa mengikuti di video-video saya selanjutnya. Oke, yang perlu kita lakukan ketika handover adalah tentu saja kelengkapan. Kita cek kelengkapannya sesuai dengan dokumen perjanjian atau dokumen keterangan sebelumnya saja. Jadi hal-hal yang lain tentu saja tidak diperhitungkan. Anggap saja misalnya kondisinya ternyata misalnya lampu tidak menyala, itu tidak diperhitungkan. Dan yang menarik adalah biasanya ini kita akan mendapatkan unit yang sangat standar, atau bahkan isunya yang sering diperbincangkan adalah misalnya kayak aki ini biasanya sudah mulai soak-soak karena memang mungkin sudah terjemur lama, dan juga bensin biasanya juga pada kondisi rest. Ya, itu sudah lazim terjadi. Jadi harap maklum saja. Ini kembali dokumen-dokumen handover. Ternyata masih sisa beberapa lembar lagi. Ini ada tanda terima. Ini tanda terima karena tadi mendapatkan voucher Indomaret. Ini dapat voucher 50.000, lumayan lah. Pelipur lara bisa kita pakai nanti di Indomaret. Lalu ini adalah amplop dari kelengkapan dokumen, tadi STNK ada di dalamnya. Lalu ini kwitansi dan juga dokumen-dokumen serah terima yang lainnya. Secara overall prosesnya tidak sulit dan ini lancar sekali. Jadi dari pintu ke pintunya, dari meja ke mejanya sangat jelas proses-proses yang akan kita lakukan. Kelengkapan dokumennya juga sudah sangat memadai sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan sebelumnya. Oke, ini kita coba bawa unitnya langsung keluar dari pool. Kita bawa pulang. Bensinnya memang benar-benar sudah rest, sudah nyala indikatornya. Kondisinya masih layak jalan lah. Dengan ekspektasi sebagai unit tutorial car juga, yang nanti kita oprek-oprek, mungkin unit ini juga memadai untuk sharing-sharing dengan teman-teman di video-video nantinya. Oke, ini sudah nyampe rumah unitnya. Semoga saja kedepannya tutorial car ini juga memberikan sharing-sharing dengan teman-teman juga. Teman-teman owner dari unit mobil Jazz, silahkan merapat ke channel ini. Semoga
kita bisa menghasilkan video-video yang menarik lagi ke depannya. Itu saja sharing dari kami, terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya.